Saudara sekalian, lagi-lagi kabar kurang mengenakan kita dengar, di mana ada seorang ustadz yang berada di Kalimantan Selatan yang bernama Ustadz Pandu ya, di mana beliau dipersekusi gara-gara membuat postingan bergabung kepada PWILS, Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, saudara sekalian. Dan ini masih menjadi tahap penyelidikan di antara banyak dari anggota PWLS, apakah dia benar-benar untuk dipersekusi, saudara sekalian. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang warga Kota Palembang, Sumatera Selatan, atas nama Pandu Saputra, diduga mengalami percobaan persekusi dari sekelompok orang hanya gara-gara yang bersangkutan membuat postingan bergabung ke Organisasi Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah. Kami berharap agar Bapak Kapolda Sumatera Selatan menindaklanjuti dugaan atau percobaan persekusi ini, karena ini sebetulnya sudah melanggar hak asasi manusia, kebebasan untuk bersarikat dan berkumpul. Dan kami berharap dugaan persekusi ini dapat benar-benar ditelusuri, dan kalau memang ada unsur paksaan dan perbuatan melawan hukum, kami berharap agar penegak hukum dapat menegakkan hukum secara tegas kepada orang-orang yang diduga sebagai pelaku percobaan persekusi tersebut. Saya coba mengkonfirmasi kepada terduga korban, yakni Ustadz Pandu Saputra, melalui sambungan telepon. Menurut pengakuan yang bersangkutan, ia membeli baju PWI Laskar Sabilillah secara online, lalu kemudian memakainya dan mempostingnya di media Facebook. Kemudian gara-gara postingan tersebut memunculkan reaksi dari sekelompok orang yang hendak melakukan percobaan persekusi. Maka lantas kemudian Ustadz Pandu Saputra mendatangi polsek setempat untuk berkonsultasi. Nah, di saat yang sama ia dijemput ke rumah Pak RT, kemudian terjadi mediasi. Hanya sangat disayangkan, tampak di video yang beredar dalam tanda kutip ada dugaan intimidasi yang mengarah kepada persekusi terhadap Ustadz Pandu Saputra. Coba kita ingin simak video yang beredar di grup WhatsApp berikut ini. Assalamualaikum wabarakatuh. Saya Pandu Saputra. Apabila ada postingan yang mengganggu masyarakat, kenyamanan, saya mohon maaf, dan saya mengakui saya bersalah memposting tersebut, dan saya tidak mengulangi lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video yang pertama. Kemudian kita akan lanjut kepada video yang berikutnya. Surat pernyataan saya yang bertantangan di bawah ini, Pandu Saputra, 37 tahun, wira swasta, di Lebak Murni, nomor 114-02-09, Kelurahan Sako, Kecamatan Sako. Dengan ini menyatakan bahwa satu, saya bukan anggota PWI, Persatuan Wali Songo Indonesia. Dua, saya tidak mengikuti kegiatan PWI. Tiga, saya akan mengurangi kegiatan di rumah, bahkan kegiatan tersebut bila mengganggu masyarakat. Empat, saya tidak akan memposting bertentangan dengan agama, merasakan umat baik di medsos atau maupun elektronik. Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Kemudian hari saya tetap melakukan, saya siap diproseskan. Nah, agar lebih jelas terkait dengan surat pernyataan yang dibaca oleh Ustadz Pandu Saputra tersebut, coba saya akan bacakan dari file foto kertas tersebut yang saya dapatkan melalui pesan WhatsApp. Tulisannya kurang lebih sedemikian rupa: surat pernyataan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini nama Pandu Saputra, umur 37 tahun, pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Lebak Murni nomor 1144, RT 022, RW 009, Kelurahan Saku, Kecamatan Saku, Kota Palembang tentunya. Dengan ini menyatakan bahwa saya, satu, saya bukan anggota PWI Persatuan Wali Songo, kendatipun kepanjangan aslinya Perjuangan Wali Songo Indonesia. Dua, saya tidak mengikuti kegiatan PWI. Dan yang ketiga, saya akan mengurangi kegiatan di rumah. Bahkan kalau mungkin dihilangkan kegiatan tersebut bila mengganggu kemaslahatan umat. Yang keempat, saya tidak akan memposting yang bertentangan dengan agama,
atau meresahkan umat, baik di media sosial maupun elektronik. Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Bila di kemudian hari saya tetap melakukan, maka saya siap diproses secara hukum. Ini kan lucu sekali. Ini lucu sekali suratnya. Memang saudara Pandu Saputra atau Ustadz Pandu Saputra ini berbuat kriminal apa? Melakukan tindakan hukum apa? Yang sangat saya sayangkan, di sana ada aparat hukum loh. Mohon maaf Pak Babinsa dan Pak Babin Kamtipmas, hati-hati nanti Anda ditegur oleh pimpinan Anda. Termasuk juga di situ ada aparat yang berseragam dinas PNS. Saya nggak tahu apa itu ketua RT, RW atau Pak Lurah atau camat. Wallahu alam, saya nggak tahu di situ. Cuman kan surat ini lucu sekali. Apalagi di pernyataan yang terakhir, jika saya mengulangi, maka saya siap untuk diproses secara hukum. Lah, emang kesalahan Pandu apa? Apa kriminal dia? Apa pelanggaran hukum dia? Justru surat ini mengindikasikan adanya pemaksaan, adanya intimidasi, dan adanya pelanggaran HAM. Hati-hati nih. Semua yang terlibat bisa diproses secara hukum. Ini ada pemaksaan di sini. Hati-hati. Surat ini menjadi barang bukti. Jadi kepada Ustadz Pandu Saputra, jangan sampai surat ini hilang. Ini surat menjadi barang bukti. Betapa ada sebuah tekanan di sana. Ini betul-betul membuktikan. Padahal Ustadz Pandu Saputra ini bukan orang biasa loh. Dia ini guru ngaji, imam masjid. Murid-muridnya banyak. Lantas kemudian tukang ruqyah. Ini seorang ustadz ini. Hanya gara-gara dia memposting mengenakan pakaian seragam PWI atau kaos Laskar Sabilillah, kemudian dia dianggap meresahkan masyarakat. Lalu kemudian dia dimarah-marah. Ini ada apa sebetulnya dengan bangsa kita? Saya berpikir ini nggak bisa berhenti sampai di sini. Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah mesti mengambil sikap. Saya ingin katakan, pimpinan pusat Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Panglima tertinggi Laskar Sabilillah harus mengambil sikap terhadap dugaan percobaan persekusi ini. Ini nggak bisa dibiarkan. Ini negara demokrasi, kita negara hukum. Kok ada orang yang tidak melanggar hukum, tiba-tiba diperlakukan seperti seorang tersangka? Ini masalah ini. Kemudian yang berikutnya, saya ingin menunjukkan satu video juga yang menggambarkan situasi yang menurut saya mengarah kepada persekusi dan ancaman untuk yang bersangkutan. Wah, di video ke? Bukan ini. Di video ke? Baca bukan? Bukan ngelit. Baik, Sam. Masa mana? Jelek, biji mata kau. Mana aku takut dengan kau? Baca. Ini, Pak. Surat pernyataan kan gini bacanya. Baca. Surat. Baca tak kau baca? Saya yang bertanda tangan. Pertama SD tak kau? Iya. Dengan ini menyatakan bahwa saya satu bukan Surat anggota. pernyataan. Surat pernyataan, judulnya dulu. Berdiri, berdiri baik itu. Dan nggak usah. Daripada kau ditegain wong kau. Bantah pula. Lawan pula. Gebuk itulah kayak ini. Nah ini luar biasa. Saya nggak tahu itu suara siapa yang berteriak-teriak, yang bernada intimidatif. Ini suara siapa yang ada di situ? Sedangkan di situ ada pihak yang berwenang. Sekali lagi ini hanya gara-gara postingan Ustadz Pandu Saputra mengenakan baju Laskar Sabilillah dan yang dengan girohnya ingin bergabung dengan PWI Laskar Sabilillah. Nah sampai di sini publik Indonesia harus tahu. Itulah mengapa sebabnya mesti ada organisasi perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah. Inilah yang melatar belakanginya. Ketika kemudian ada diskursus terkait dengan sekelompok orang yang ngaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi, lantas kemudian diteliti dan ternyata ada studi ilmiah yang mampu membuktikan kalau mereka ini bukan anak cucu Nabi. Maka lantas kemudian ada kekhawatiran ketika orang bergerak sendiri mengalami persekusi dari sekelompok orang yang diduga mungkin muhibbin atau bekas FPI misalnya, atau dari kelompok klan Ba'alwi sendiri. Saya coba ingin perlihatkan kepada Anda semua dari surat yang ditandatangani dari saksi. Di sini ada saksi-saksi atas nama Henry, kemudian Irman Jaya, kemudian Faris Abdullah, kemudian di sini ada Ali Zainal Abidin Sahab. Patut diduga ini seorang Habib ya. Kemudian surat ini ditandatangani oleh Pandu sendiri, Palembang, tanggal 28 Juli 2025.
dan diketahui oleh ketua RT 22 atau ketua RT setempat. Nah, ini ingin saya sampaikan kepada Anda semua. Itulah mengapa kemudian mesti ada Laskar Sabilillah. PWI Laskar Sabilillah didirikan bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk jago-jagoan. Karena kami sadar betul ketika ada kiai, ustadz bergerak secara individual, dia sangat potensial akan mengalami persekusi. Bahkan memungkinkan untuk mengalami penganiayaan. Maka dengan adanya PWI Laskar Sabilillah setidak-tidaknya bisa membackup. Saya pernah ditanya oleh aparat negara, Pak Ustadz, ngapa mesti ada PWI dan mesti ada Laskar Sabilillah? Karena kelompok sebelah itu katanya garang-garang, mereka itu ganas-ganas, mereka juga sumbu pendek, mudah marah-marah, khawatir terjadi benturan. Nah, justru itu, dan kata saya, mengapa mesti adanya Laskar Sabilillah? Ini sebagai upaya antisipatif. Kalau kita punya pasukan, kalau kita punya organisasi yang membackup, maka pihak sebelah yang katanya sumbu pendek, yang katanya garang ganas-ganas itu tidak akan berani persekusi. Cobalah Anda lihat bagaimana kelompok Bahar, kelompok Rijik itu kan, sok jago, nantang-nantang, pegang celurit, ngajak perang, nenteng parang, nenteng mandau dan lain sebagainya. Nah, ketika itu kemudian dibiarkan dengan arogansinya, maka akan terjadi benturan, akan terjadi persekusi nantinya. Nah, tujuan adanya organisasi ini dan Laskar Sabilillah ini sebetulnya sebagai alat pertahanan diri saja. Setidak-tidaknya orang berhitung kalau ingin mempersekusi, kan begitu. Karena kalau apa-apa mesti menunggu penegak hukum kan profesional, nggak pro sana, nggak pro sini. Yang namanya penegak hukum itu harus netral. Dan setiap penegak hukum akan bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku dan sesuai dengan peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Artinya memang ada proses yang harus dilalui terlebih dahulu, mesti buat laporan terlebih dahulu. Dan berbagai macam serangkaian menurut mekanisme hukum yang ada. Artinya memang dengan adanya pasukan Laskar Sabilillah setidak-tidaknya ini bisa menjadi langkah emergensi sebagai upaya membela kehormatan kiai, membela kehormatan ustadz, membela kehormatan para ulama kita yang mungkin suatu hari nanti akan mengalami upaya persekusi, penganiayaan, dan lain sebagainya. Jadi saya ingin sampaikan pada kesempatan kali ini, itulah mengapa adanya PWI dan Laskar Sabilillah. Yang pertama, Organisasi Perjuangan Wali Songo Indonesia itu didirikan dalam rangka satu, menjaga marwah bangsa Indonesia, menjaga sejarah Wali Songo yang sudah banyak diklaim oleh orang, dan kemudian menjaga warisan dakwah Wali Songo, yakni dakwah Islam yang rahmatan lil alamin, bukan Islam yang arogan, yang nantang-nantang, yang persekusi itu. Kemudian yang berikutnya, menjaga dan melestarikan nilai-nilai Islam ahli sunnah wal jamaah. Adapun Laskar Sabilillah adalah upaya untuk menjaga kehormatan ulama-ulama Nusantara. Kita menyaksikan beberapa waktu yang lalu ada kiai yang digampari, yang dikaploi, tidak ada yang membelanya. Kadang-kadang mohon maaf betul, hal-hal semacam itu hanya berhenti pada damai, tanda tangan di atas materai. Akhirnya pihak-pihak yang suka mempersekusi ini ngelunjak jadinya. Karena mereka merasa banyak, merasa punya pasukan, kemudian mereka melakukan intimidasi, lalu kemudian persekusi. Sehingganya ketika para kiai kita diperlakukan secara tidak terhormat, ujung-ujungnya selesai menguap begitu saja. Nah, ini contoh kasus seperti yang terjadi di kota Palembang. Saya ingin memahami betul bahwasanya negara mungkin berusaha bersikap netral. Aparat penegak hukum juga berusaha bersikap netral. Dan mungkin akan berbuat menurut prosedur hukum, mekanisme hukum yang ada. Itu yang disebut dengan profesionalisme. Agar tidak terkesan pro sana pro sini. Kami sangat memahami itu semua. Tapi kejadian, dugaan, atau percobaan persekusi di Palembang ini membuktikan memang harus ada Laskar Sabilillah. Itu Ustadz Pandu Saputra itu, kalau dia punya kawan, kalau dia punya organisasi, punya teman-teman Laskar Sabilillah, orang nggak semudah itu melakukan tindakan intimidasi. Ini pelajaran buat kita semua. Maka saya mengajak pada kesempatan kali ini bercermin kepada kejadian yang dialami oleh Ustadz Pandu Saputra yang baru saja ingin bergabung dengan PWI Laskar Sabilillah ini, menunjukkan bahwasanya kita sangat butuh Laskar Sabilillah. Maka segenap warga bangsa Indonesia dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, hayo Nusantara kita semua bangkit, bergabung ke Laskar Sabilillah. Tujuannya bukan untuk gagah-gagahan, kita
bertujuan untuk satu, menjaga kehormatan para ulama sebagai upaya mempertahankan diri, mempertahankan kehormatan, dan senantiasa setia dengan negara Kesatuan Republik Indonesia. Laskar Sabilillah akan selalu bekerja sama dengan pemerintah. Saya yakinkan pada kesempatan kali ini kepada segenap para pemimpin bangsa, saya yakinkan 1000% tanpa terkurangnya sedikit pun, Laskar Sabilillah akan membantu negara, akan membantu pemerintah dalam rangka membangun masyarakat, membangun peradaban, dan menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Buktinya apa? Ulama-ulama yang bergabung ke Laskar Sabilillah dan Perjuangan Wali Songo Indonesia adalah ulama-ulama yang benar-benar NKRI. Ulama-ulama yang memang sangat nasionalis. Ulama-ulama yang memang mengayomi. Ini sudah terbukti. Kita lihat coba track recordnya sedemikian rupa. Jadi nggak perlu dikhawatirkan. Laskar Sabilillah bukan ormas preman. Laskar Sabilillah semata-mata untuk mempertahankan diri dan menjaga kehormatan para ulama. Sekali lagi saya menegaskan, kami dari Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah wajib bersikap atas kejadian peristiwa yang dialami oleh Ustadz Pandu Saputra di Kota Palembang. Patut diduga ini merupakan upaya persekusi dan intimidasi dan upaya melanggar hak asasi manusia, melanggar kebebasan berserikat dan berkumpul. Dan sudah dibuktikan dengan adanya video dan kertas yang ditandatangani dengan bermaterai. Ini yang mesti kita garis bawahi. Kemudian yang berikutnya, kami meminta kepada Gubernur Sumatera Selatan dan kepada Bapak Kapolda Sumatera Selatan untuk menindaklanjuti adanya dugaan intimidasi dan persekusi ini. Dan saya ingin menegaskan, saudara-saudara wong Kitugalo yang ada di Palembang, Sumatera Selatan, saya ingin sampaikan bahwasanya Perjuangan Wali Songo Indonesia bukan organisasi urakan, bukan organisasi preman. Kita semua ingin menjaga sejarah bangsa yang sudah diklaim orang. Sekarang sejarah negara kita diklaim orang, kuburan-kuburan diklaim orang, bahkan kita dihadapkan dengan fakta, makam-makam leluhur kita yang kemudian dibaalwikan, belum lagi kemudian bangsa kita direndahkan oleh mereka. Maka dari itu, Perjuangan Wali Songo Indonesia ini adalah organisasi yang hendak mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia, rakyat Nusantara. Dan yang terpenting bahwasanya PWI Laskar Sabilillah setia negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak boleh melanggar hukum, harus taat hukum, dan segala sesuatu percayakan kepada penegak hukum. Oleh karena itu, kami betul-betul berharap kepada segenap penegak hukum di wilayah hukum setempat untuk menindaklanjuti dugaan ancaman, intimidasi, dan persekusi ini. Bangkit, mari bergabung bersama PWI Laskar Sabilillah. Sampai di sini mungkin kita semua sudah memahami, dan hari ini Ketua Pimpinan Wilayah Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah Provinsi Sumatera Selatan, Kiai Haji Kusairi Abror, yang juga pimpinan Pondok Pesantren Syafaatul Tulab Ogan Ilir atau Indralaya, sudah mendatangi terduga korban, dan beliau bersama tim hukum akan segera menindaklanjuti ke Polda Sumatera Selatan. Kawal terus kejadian ini, jangan menguap begitu saja, demi tegaknya marwah bangsa dan tetap utuhnya negara Kesatuan Republik Indonesia. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.